Ingat minum obat tepat waktu. Usahakan berada di lingkungan yang tenang dan nyaman. Jangan bentrok dengan orang lain. Jangan pakai tangan untuk menyelesaikan masalah. Apalagi pakai pisau membunuh. Cara terbaik adalah lapor polisi. Aku Rizky Pratama. Pernah melukai orang parah dan dikurung di RS Jiwa, pasien gangguan bipolar. Jangan gegabah. Membunuh itu melanggar hukum. Membunuh itu melanggar hukum. Selamat Rizky. 10 tahun. Akhirnya kamu bisa pulang. Besok urus administrasi. Makasih, Pak. Kamu tak mengecewakan harapan ayahmu. Sebelum ayahku pergi, dia memberiku liontin giok ini. Ini seperti mantra penahan saat aku mau marah. Dia selalu membuatku tenang. Baguslah kalau begitu. Tapi meski kondisimu sudah terkendali, kamu harus terus minum obat bipolar. Kamu harus tahu, kamu juara Sanda. Jika emosimu hilang kendali, bisa berujung fatal. Ingat kata-kataku, jika ada yang memancingmu, harus sabar. Kendalikan emosimu. Baik. Halo, Bu. Aku udah di bus. Aku pengen cepat ketemu Ibu. Aku pengen ziarah ke makam ayah bareng Ibu. Biar ku bilang aku gak mengecewakan dia. Aku berhasil sembuh dan keluar RS. Syukurlah, nak. Ibu tunggu kamu. Kamu baru keluar RS. Hati-hati di jalan. Jangan ribut sama orang. Mengerti, nak? Baik. Ibu tenang saja. Sini, nak. Duduk sini. Nggak mau main. Sana mainlah. Rasakan tongkatku. Lihat tongkatku. Aduh, nak. Pasti udah capek ya? Udah berkeringat. Istirahatlah. Gak capek. Permisi, tolong jaga anakmu. Perbuatannya sudah. Ada apa dengan anakku? Kami beli tiket jadi pelanggan. Pelanggan itu Tuhan. Tuhan mau ngapain di bus ini? Bukan urusanmu. Tapi perbuatannya sudah ganggu penumpang lain. Lagi pula, jalan-jalan juga bahaya. Udah selesai belum? Di tempat umum, anakku bebas ngapain aja. Kamu siapa sih? Wah, cuma penjual tiket jelek. Ngapain make up? Mau cari masalah? Buat goda penumpang pria. Mbak. Dia cuma dandan biasa. Kamu asal nuduh cewek ini jualan diri ya. Keterlaluan banget. Bener. Bikin ribut di tempat umum. Gak tahu sopan santun. Memang, di balik anak nakal, pasti ada orang tua nakal. Kalian yang sopan, tutup mulut kalian. Berani ngomong lagi, aku habisi kalian. Hei, para monster. Berani ngomong lagi, aku pakai tongkat emas ini habisi kalian. Sini, nak. Kamu pasti capek. Minum dulu. Aduh, pelan-pelan, jangan tersedak. Oke, mainlah. Mama, aku juga mau komputer ini. Oke, nanti Mama minta. Sini. Apa? Kamu tuli ya? Anakku mau mainin tabletmu. Cepat kasih ke aku. Cepat kasih. Rizky, kamu juara Sanda. Kalau hilang kendali bisa bikin orang mati. Dengar aku. Nanti kalau ada konflik dengan orang harus sabar. Harus kendalikan diri. Mbak, laptop ini masih dipakai. Nggak bisa kasih. Mbak. Siapa yang kamu panggil Mbak? Kok kamu ini pelit banget sih? Anak kecil main bentar kenapa? Cepat kasih. Mbak, udah aku bilang masih dipakai. Nggak bisa kasih. Aku harus ingat peringatan kepala rumah sakit. Kalau dia mau main, Beliin dia aja. Anakmu yang mau main, beliin sendiri dong. Ngapain rebut punya orang? Wah, pakai baju bagus-bagus. Jangan-jangan gak mampu beli. Mama, orang jahat ini mengejek kita. Ya, Bima sayang, jangan nangis. Ngomong apa kalian? Siapa bilang aku gak mampu beli? Semua gara-gara kau, bajingan, ngomong ngawur. Semua salahmu, Mas Ganteng. Ngawur. Cih, kalau bukan karena laptop rusakmu ini yang memikat anakku, apa anakku mau main? Aku minta padamu, itu keberuntunganmu. Masih mau sindir aku.
Anakku tak bisa pakai. Kamu juga tak bisa. Rasain! Rasain loh! Kenapa kau merusak laptopku? Kenapa? Kenapa harus ku bilang? Mas ganteng, dasar tak mau kasih tablet. Beraninya sindirku di depan banyak orang. Hari ini ku buktikan. Aku tak bisa diremehkan. Sifatku galak. Kau. Cukup. Percaya nggak? Ku bunuh kau. Kau. Jangan ribut dengan orang lain. Paham? Jangan nekat. Jangan nekat. Bu, maaf ya. Aku baru keluar dari rumah sakit jiwa. Jangan paksa aku ya. Aku tak bisa kendalikan diri. Hahaha. Masih mau sok hebat ya? Baru keluar rumah sakit jiwa. Kulihat dari atas bawah, mana ada yang mirip orang gila. Mau nakutin aku ya? Lihat saja hari ini, akan kuhabisi kamu. Kamu ngapain? Jangan sentuh aku. Wah. Obatnya udah siap. Pura-pura gila juga mirip. Mau nipu siapa? Nipu aku aja nggak bisa. Menurutku, kamu cuma pengecut. Dipukul nggak balas, dimati diam saja. Orang gila mana yang pengecut? Seumur hidupmu, nggak pantas jadi pria. Bunuh dia. Bunuh dia. Beres. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Ibu masih nunggu di rumah. Kita ziarah ke ayah. Oh ya, minum obat. Kepala rumah sakit bilang obat bisa atasi dorongan membunuh. Sini, Tasi. Cepat balikin. Peringatkan, jangan buat dirimu menyesal. Cih, menyesal. Hari ini aku mau lihat. Di mana kamu buat aku menyesal? Jangan harap minum obat. Dasar anak haram. Awalnya kupikir kamu cuma cowok ganteng. Ternyata kamu itu penyakitan. Mau minum obat kan? Makanlah. Seperti anjing, ambil dari lantai dan makan. Injak dia! Aduh, cara kamu ambil obat beneran kayak anjing. Tapi aku nggak kasih kamu makan. Kamu bisa apa? Tenang, tenang. Jangan main tangan. Ibu masih di rumah, nunggu aku pulang buat ziarah ayah. Tenang, tenang. Bu, itu apa? Kelihatannya bagus banget. Wah, barang bagus nih. Haha. Nah, ibu suka banget. Pandai kamu pilih. Cepat kembalikan. Ini peninggalan ayahku untukku. Kembalikan? Mimpi. Barang sebagus ini dipakai pengecut sepertimu sungguh sia-sia. Barang ini harusnya milikku. Cepat kembalikan liontin Dioku. Percaya nggak aku bunuh kamu? Aduh, kalung ini kayaknya sangat penting buatmu. Bahkan omong kosong mau bunuh aku berani kau bilang. Oke, kalau kau mau, bisa ku beri. Asal tahu si bodoh ini berlutut sujud minta maaf ke anakku, akan kubalikin. Berlutut minta maaf. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Maka kalungnya bisa kuambil. Tidak, tak bisa. Jangan main tangan. Jangan main tangan. Ibu masih di rumah, menungguku pulang ziarah ayah. Jangan main tangan. Ngomong apa sih? Mau berlutut nggak? Cepat berlutut. Baik, aku berlutut. Kumohon, kembalikan padaku. Mau kan? Kubalikin, kubalikin. Kubalikin, kubalikin. Ah! Aduh, jangan salahkan aku. Salahmu, si bodoh. Kalung saja tak bisa pegang. Ini warisan satu-satunya ayahku. Tidak. Kau hancurkan satu-satunya belengguku. Kau sangat ingin mati.
ya. Kubunuh kau. Ibu! Jangan main tangan. Jangan main tangan. Ibuku masih menungguku di rumah. Menungguku untuk ziarah ayah. Jangan main tangan. Jangan main tangan. Pengecut. Benar tebakanku. Kamu cuma pengecut. Masih pakai alasan gila buat nakut-nakutin aku. Ayo. Bunuh aku. Bunuh aku. Kenapa? Takut? Pengecut. Ambillah. Bunuh aku pakai ini. Kalau kamu orang gila, aku mati sia-sia. Hahaha, tapi kamu bukan. Kalau kamu bunuh aku hari ini, hidupmu tamat. Ayo, bunuh aku. Bunuh. Iki. Ayah tahu, kamu akan jadi orang normal. Pengecut. Kamu cuma pengecut. Mau bunuh aku? Ayo bunuh aku. Tapi Iki, ayah lebih harap saat kamu dibully, kamu bisa melindungi diri agar tak terluka. Ayah, maaf ya. Mungkin aku tak bisa ziarah ayah. Pengecut tahu. Ibu! Karena kau ingin mati. Baik, ku penuh. Lihat saja, hari ini aku habisi kau. Suamiku, akhirnya kamu sadar. Kalau kamu nggak dibus, aku hampir dibunuh si bocah ini. Betul! Dia orang jahat! Cepat hukum dia! Ada apa ini? Suamiku, Mas ganteng ini tadi nindas Bima kita. Dan bawa pisau, bilang mau bunuh aku. Apa? Malah kamu yang putar balik fakta. Suamiku, cepat bunuh dia. Bantu balas dendam. Betul! Balas dendam! Bunuh dia! Sayang, bocah sialan dari mana? Berani ganggu keluarga Andi Santoso. Kau cari mati. Baik, kalian bertiga ya. Hari ini, ku bawa kalian bertiga ke maut. Kebetulan kalian bertiga ya. Hari ini, aku akan mengantar kalian bertiga ke alam baka. Halo, Bu. Anakku mau sampai kan? Ibu sudah atur semuanya. Setelah kamu pulang, ibu akan temani kamu ziarah ke ayah. Baik. Iya, ngerti. Aku lagi ngomong nih. Ngapain telepon? Baik. Aku bisa lupakan kejadian tadi. Mas ganteng, udah mau mati masih sok keras. Apa maksudmu melepaskan kami? Dengar ya, kami bertiga ada di bus. Masa aku takut sama Mas ganteng tak bersenjata ini? Dengar ya. Kalau tahu diri, tinggalkan 500 juta sebagai ganti rugi. Kalau enggak, jangan harap keluar dari bus ini. Kenapa aku harus ganti rugi? Kalian yang mulai dulu. Dengar ya. Kepala RS bilang, dunia luar menjunjung tinggi hukum dan aturan. Kok kalian bisa begitu tak masuk akal? Aturan? Di kota angkasa, aku aturannya. Takut kan? Asal tahu, kamu harus ganti rugi istri dan anakku 500 juta atau jangan harap turun. Asal tahu, dua-duanya tak mungkin. Bocah, jangan cari masalah. Aku sudah beri kalian kesempatan. Karena kalian cari mati, baik, ku kabulkan. Suamiku, Tanya! Bukannya kamu mau cari mati? Oh ya? Baik, ku kabulkan hari ini. Kenapa diam saja? Bicara. Abang, tadi bilang apa? Siapa yang tak bisa turun? Jawab. Nggak mau jawab. ada pembunuhan, ada pembunuhan. Suamiku, kamu nggak apa-apa. Bocah sialan, beraninya kau mukul aku. Akan kubunuh kau. Suamiku, kamu nggak apa-apa. Payah. Kalau mau main, akan kubuat kau merasakannya.
dasar bajingan, beraninya kau sombong di depan kami. Akan kucabi-cabi kau. Karena kalian berdua mau mati, akan kubuat kalian berdua mati bersama. Ayah, ibu, sana, jangan kiki ibu. Benar. Hari ini aku akan membuat kalian berlutut minta maaf. Pertama, Minta maaf pada semua penumpang. Tak seharusnya biarkan anak nakal berulah di bus. bagus. Mas Ganteng, lepaskan kami. Kedua, minta maaf padaku. Tak seharusnya melihatku mudah ditindas, lalu memukulku. Ketiga, aku mau kalian minta maaf pada masyarakat. Orang sampah sepertimu hanya buang sumber daya. Benar. Mas Ganteng, beraninya kau perlakukanku dan istriku begini. Kau akan mati mengenaskan. Mati mengenaskan. Yang akan mati mengenaskan hanyalah kalian. Kalian harus bersyukur ini negara hukum. Bersyukurlah aku masih sadar. Kalau aku pegang pisau, aku tak akan ragu menebas kepala kalian. Kalian sedang apa? Ada apa ini? Pak Polisi, akhirnya Anda datang. Cepat tangkap Mas Ganteng ini dan penjarakan dia. Aku mau Mas Ganteng ini dan Rudi kami bertiga 5 juta RMB untuk kerugian mental. Aku juga mau Mas Ganteng ini mati di penjara. Silahkan ikut kami ke kantor polisi. Pak Polisi, begini ceritanya. Mas Ganteng ini mau bunuh saya. Lihat suami saya dihajar sampai gini. Hari ini, dia harus dipenjara. Bu, Anda yakin pemuda ini yang menghajar kalian begini? Tentu saja. Semua penumpang di bus bisa jadi saksi saya. Tanya saja anak ini. Anak kecil tak bohong. Benar Pak Polisi, aku anak kecil. Aku tak mungkin bohong. Hari ini, tak cuma minta Mas Ganteng ganti rugi 5 miliar untuk kerugian mental. Dia harus dipenjara seumur hidup. Betul, kecuali dia orang gila, baru kita tak bisa apa-apa. Kalau tidak, kalau tak dapat uangnya, sialan, jangan harap kabur. Aku tak berniat kabur. Pak Polisi, mereka sudah selesai. Sekarang giliranku. Pertama, yang dihajar di bus itu aku. Yang rugi harta juga aku. Jadi aku tak merasa harus ganti rugi kalian. Suami Anda di bus mengancam keselamatanku. Semua yang kulakukan adalah bela diri. Hal ini tercatat kamera bus dengan sangat jelas. Kedua, obatku, tablet, dan liontin gioku semua rusak karena kalian. Menurutku kalian yang harus ganti rugi, bukan aku. Semua ini berjumlah pas, totalnya 1,5 juta rupiah. Mas Ganteng, sudah di kantor polisi, masih berani ngawur, masih sombong. Lihat saja nanti, ku hajar kau sampai mati. Ibu tak apa. Pak Polisi, lihat dia memukul. Aku memang sakit. Orang sakit mukul juga di penjara. Maaf, Bu. Tindakannya ini memang tak di penjara. Apa katamu? Hei, kalian semua buta ya? Lihat wajahku ini dan tubuhku ini. Dia yang pukul. Dia juga mengancam istri dan anakku. Kenapa dia tak di penjara? Oh, aku paham. Kalian sudah bersekongkol kan? Delar ya? Orang sepertimu sudah sering kulihat. Kalian pasti terima uang dari bocah sialan ini. Sengaja melindunginya. Mau aku lapor kalian? Ya, laporkan kalian. Kalian polisi jahat. Pak, tenanglah. Aku tak bisa tenang. Tenang apanya? Aku tegaskan hari ini. Kalau hari ini kalian tak penjarakan bocah sialan ini, aku akan bongkar semua keburukan kalian. Benar, aku akan cari media, cari wartawan. Biar kalian para bajingan yang sok suci hancur reputasinya. Bongkar kedok kalian. Sudah puas? Kalau sudah, lihatlah sendiri. Anak ini menderita bipolar parah. Mau aku penjarakan dia gimana? Bipolar. Hei! Dia benar-benar gila. Ya, dia ini punya riwayat bipolar. Saat kambuh, dia bisa jadi agresif. Dia di RS Jiwa Kota Angkasa tinggal 10 tahun. Baru keluar kemarin. Kalian berdua juga, tanpa alasan. Ngapain ganggu dia? Dia cuma pura-pura. Kalau dia benar-benar gila, dia nggak boleh keluar. Ngapain keluar? Lihat, anakku ketakutan. Mbak, sebelum hari ini, aku sudah dinyatakan sembuh. Di bus, kalian terus memaksaku, mengusikku. Makanya aku kambuh.
Aku harus pergi. Ada urusan mendadak. Karena kita sudah berkelahi, mari kita berdamai. Berdamai? Kamu memukul Tami begini. Mau berdamai denganku? Orang baik apanya, Cih? Dari sudut pandang hukum, saat kambuh, tindakannya ini memang bisa dibebaskan. Lagi pula dari rekaman CCTV jelas terlihat kalian berdua yang bertindak buruk duluan, sehingga memicu kejadian ini. Benar, tadinya Anda dan suami harus ditahan. Karena anak muda ini rela berdamai, jangan ngotot di sini. Kau. Bagus, kalian berani. Anak manis. Tunggu kau keluar, akan kuberi pelajaran. Kubuat kau menderita. Ayo. Tunggu. Halo Bu, aku sampai. Aku segera sampai. Oke nak, ibu tunggu di rumah. Seret. Halo nak. Nak. Rizky pasti dalam bahaya. Budi, cepat ikut ibu ke terminal. Baik. Kalian siapa? Mau apa? Dasar bocah sialan. Berani ganggu anak angkat kami. Anak angkat? Kalian mau apa? Nggak nyangka kan? Presdir Surya Group itu sepupu jauhku. Suamiku di Surya Group adalah kapten keamanan. 3 orang ini adalah bawahan suamiku. 3 preman terhebat. Sehebat apapun kamu cuma bocah sialan gila. Aku tak percaya bocah sialan sepertimu bisa mengalahkan 3 pria tangguh ini. Ayo, serang. Habisi bocah sialan tak berdaya ini. Tenang, jangan takut. Kalau ada masalah, Surya Group yang akan urus. Mbak, ngomongin apa lagi? Di sini tak ada orang. Hari ini, walau bunuh dia di sini, tak ada yang tahu. Ya, bocah sialan. Hari ini kau tak akan lolos. Kalian tak takut ada CCTV? Kau pikir kami bodoh? CCTV di sini sudah kami matikan. Kalau tidak, takkan kami suruh beraksi di sini. CCTV sudah kalian matikan? Tentu saja. Hari ini kau pasti mati. Aku pasti mati. Aku pasti mati. Haruan, hari ini kalian yang harus mati. Serang. Lepasin. Ku bunuh kau. Mati semua! Lepasin. Awas, ku hajar. Serang. Kau lempar abangku ke tong sampah. Cari mati ya. Dia sendiri yang suruh kau lepasin. Ngapain salahin aku? Anak ini kelihatan kurus, kok jago banget? Karena aku dulu juara Sanda Kota Angkasa. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Asal kau tahu, kami ini karyawan Surya Group. Kakak sepupuku Melati Surya, orang terkaya Kota Angkasa. Kalau dia tahu kau berani sentuh aku, habislah kau. Surya Group, sepupu Melati Surya. Sepupu Melati Surya. Tak kusangka, aku ternyata dengan wanita tak sopan ini ada hubungan keluarga. Kenapa? Takut kan? Kau memang jago berantem, tapi lalu kenapa? Kau cuma pria miskin tapi ganteng, tak punya kuasa, orang kelas bawah. Sedangkan kami karyawan Surya Group. Kami bisa dekat dengan orang terkaya di Kota Angkasa. Jadi, Surya Group selalu memprioritaskan karyawan. Dan sepupuku pada hubungan keluarga dia sangat menganggapnya penting. Kalau dia tahu orang kelas bawah sepertimu memukul kami, dia takkan melepaskanmu. Takut ya? Kau jago berlindung di balik kuasa orang. Kau yakin sekali Surya Group akan membantumu? Tentu, aku sepupunya. Apa hubungannya lebih penting dari keluarga? Dengar ya, Mas Ganteng, jangan sombong terus. Aku sudah suruh sekretaris presiden Surya Group datang. Sepupuku juga akan datang. Kalau tahu diri, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, keluargamu takkan bisa keluar Kota Angkasa. Keluargaku? Tak bisa kabur dari Kota Angkasa. Sebelum bicara omong kosong, tanya dulu latar belakangku. Bisa? Mbak, Mas Ganteng ini sombong banget. Jangan-jangan dia punya bekingan. Benar. Mbak. Kalau dia beneran punya bekingan, kita semua tamat. Kalian ini bodoh ya? Kan jelas si Ganteng ini bohong. Kalau dia beneran, bekingannya bisa tandingin Surya Group.
Jadi, penting dia siapa? Penting backingannya. Mas ganteng, aku kasih tahu ya, jangan sombong terus. Cuma karena kamu ganteng, kamu asal ngomong. Surya Group nggak terima omonganmu. Ya, kamu usik Surya Group. Hidupmu tamat. Cepat serahkan semua uangmu buat ganti rugi. Lalu kemasi barangmu dan cabut dari kota angkasa. Kalau enggak, Surya Group enggak bakal lepasin kamu. Surya Group nggak bakal lepasin aku. Surya Group milik keluargaku. Mana mungkin nggak lepasin aku. Kok kamu punya WeChat Ibu Melati? Karena aku anaknya. Apa? Anak? Mbak, kamu bikin kami celaka. Kok nggak cari tahu dulu, malah suruh kami ke anak Ibu Melati ngamuk gitu. Benar, anak kesayanganku. Baru lulus tengah tahun ini. Lagi mau masuk sekolah elit milik Surya Group. Mbak terlalu gegabah. Biaya keluarga besar ini semua tergantung di Surya Group. Jadi satpam dengan gaji besar. Sekarang kita menyinggung Surya Group, anak kesayangan Ibu Melati. Gimana nih? Kalian semua bodoh ya? Ngapain percaya omongan dia? Mana ada kebetulan segitu? Pasti dia yang edit foto palsu, bikin cek palsu buat nakutin kalian. Bener, kalian ini payah ya. Cowok kayak ganteng gini, mana mungkin anak sepupuku. Aku sepupu Melati Surya. Jadi, aku juga setengah keluarga Surya. Aku udah 10 tahun di bawah Melati Surya. Kok aku nggak tahu sepupuku punya anak bipolar gini? Jadi, dia pasti bohong. Berani banget bocah sialan ini. Masa nggak tahu Ibu Melati paling peduli keluarga? Beraninya dia palsukan identitas jadi anak Ibu Melati. Dia terlalu naif. Bocah sialan, ngapain bohong sekarang? Nanti pas Ibu Melati datang, kamu bakal ketahuan. Betul. Kalau Ibu Melati marah, kamu bakal celaka. Asal kau tahu, bocah sialan. Kalau tahu diri, cepat berlutut minta maaf pada kami. Kalau enggak, aku akan lepaskanmu. Selain sujud minta maaf, tak ada cara lain. Sayang, kalian tak pantas. Mau kabur? Jangan harap. Aduh. Ya Tuhan, aku tak bisa hidup lagi. Susah payah aku kerja keras belasan tahun. Hidupku baru mulai lancar. Tak disangka ketemu bocah sialan sepertimu. Ada apa ini? Kamu ngapain? Cepat bangun. Kau suruh aku bangun? Kau sudah tega padaku. Kenapa aku harus bangun? Aduh. Aku tak bisa hidup lagi. Semuanya. Bocah sialan ini, hari itu di bus, memukul seluruh keluargaku. Anakku sampai dirawat. Lihat, tadi dia juga menjatuhkan saudaraku. Apa tak ada keadilan di dunia ini? Pria ini kelihatan sopan, tapi diam-diam sangat kejam. Cih, jijik. Wanita ini kasihan sekali. Keterlaluan. Benar. Bocah sialan ini. Mati kau. Hei. Kalian ngapain? Keterlaluan. Jangan lempari. Dia. Keterlaluan. Bukan manusia. Apa itu? Apa ini? Ini ayah gantengmu ya? Penampilan ganteng, mirip banget sama kamu. Diam. Berani menghina ayahku. Aku tak akan ampuni. Memangnya kenapa kalau menghinanya? Mas ganteng ini masih tak menyerah, pura-pura jadi anak sepupuku. Buat riwayat obrolan palsu, malah bikin foto keluarga palsu. Asal tahu saja, aku tak percaya sama sekali. Cih, Mas ganteng. Aku tak pura-pura. Aku anak Melati Surya. Mas ganteng, masih ngeles. Sepupuku itu orang hebat, harusnya menikah dengan tuan muda yang setaraf dengannya. Mana mungkin dia suka ayahmu yang gitu? Diam. Asal tahu saja, kalau hina ayahku lagi, ku bunuh kau. Foto ini satu-satunya foto keluarga kami. Kalau berani sentuhnya, ibuku tak akan ampuni. Aku menghinanya. Kenapa? Asal tahu saja, bukan cuma menghinamu, hari ini aku akan merobek fotonya. Hahaha.
Coba saja kau, apa? Bisa. Padaku. Jangan. Jangan. Mas ganteng, hari ini aku mau bilang. Walau kamu sangat ganteng, menghinaku, mati kau. Berhenti. Kak. Hentikan. Kak. Ada apa ini? Kalian sedang apa? Kak. Kak, akhirnya kakak datang. Kalau kakak tak datang, aku pasti sudah dibully sampai mati oleh bajingan penipu itu. Menipu, jadi anakku. Ya, tadi ada bajingan pura-pura jadi anakmu. Dia bahkan bilang kalau dia bikin masalah, Surya Group yang membelanya. Ah iya, benar. Agar sampah penipu ini tak merusak nama baik Surya Group, kami suami istri hari ini berani bertindak menegakkan keadilan. Ya, benar. Siapa yang berani? Ah, bukan siapa-siapa. Cuma ada yang baru keluar dari RS Jiwa. Katanya dia bipolar, bajingan itu. Benar. Kak, Apa katamu? Bipolar yang keluar dari RS Jiwa? iya, cowok ganteng itu bilang dia punya bipolar dan cenderung kekerasan. Oh iya, kemarin di bus, dia bawa tablet rusak untuk goda Bima dan bawa pisau, bilang mau bunuh aku. Benar Kak, dia keterlaluan. Kami bawa dia ke polisi, mau hukum dia. Tapi siapa sangka dia malah mengeluarkan surat keluar dari RS Jiwa Kota Angkasa. Bilang dia tak perlu tanggung jawab. RS Jiwa Kota Angkasa? Ah, itu belum apa-apa. Tadi dia bahkan menyerang Satpam Surya Group. Untung warga melihatnya. Kami baru saja menahan si brengsek itu. Kak. Aku cuma panggil sekretaris Budi. Kenapa kakak datang? Jangan-jangan mau menjemputku. Enggak, anakku keluar RS hari ini. Aku cari dia. Keluar RS? Apa ini? Anakku. Dia anakmu? Dari mana foto ini? Ini foto palsu yang dibuat bajingan itu. Dia juga memalsukan chat dengan ibu. Menjijikan, kan, ibu? Tapi tenang, Kak. Aku sudah merobeknya habis. Kamu yang robek? Tentu, aku yang robek. Di mana anak di foto itu sekarang? Aduh, Kak. Aku tahu kakak cemas, tapi jangan galak begitu. Kutanya, di mana anak di foto itu? Jawab. Di belakang sana. Di sana. Sini, minggir. Lepaskan dia. Nak. Bu. Kak, ini bajingannya. Suruh dia berlutut, sujud 3 kali kayak anjing. Diam kau. Diam kau. Kenapa Ibu Melati suruh Mbak Dewi diam? Jangan-jangan mereka berdua ada hubungan. Kalau begitu, kita tamat. Kak, kakak pasti jijik kan? Ibu mau urus bajingan ini sendiri kan? Ibu Melati sungguh gagah. Tentu. Kakak sangat terkenal menjaga kerabat. Ibu Melati mau urus bocah sialan ini sendiri. Aku harus lihat dia mati. Gimana? Kau lihat kan apa kata mereka tentangmu? Kakakku sudah membelaku. Kalau tahu diri, berlututlah dan minta maaf pada kami bertiga. Kalau tidak, kakakku akan mengusir keluargamu dari kota angkasa. Kak, apa aku benar? Diam kau. Dengar ya, Rizky itu anakku. Aku sendiri tak tega menyiksanya. Berani-beraninya kau. Tidak mungkin. Ini tak mungkin. Mustahil. Ini mustahil. Bocah sialan ini mana mungkin putra sulung sepupuku. Apalagi selama ini. Kak, kalau punya anak sebesar ini, kenapa selama ini tak ada kabar? Ibu Melati takut jadi sorotan. Tak pernah biarkan Tuan Rizky muncul di depan publik. Saat Tuan Rizky dirawat, bahkan demi memberi Tuan Rizky tempat tenang untuk pulih, identitasnya dilindungi dengan baik. Tapi aku kerabat keluarga Surya. Aku sudah hampir 10 tahun di sini. Kenapa aku tak tahu dia punya anak ini? Selama ini, kerabat yang datang ke Surya Group tak terhitung. Dan kau hanya sekadar salah satu kerabat jauh Ibu Melati. Apa hakmu mengintip hidup Ibu Melati? Jadi, ini. Tuan muda ini benar-benar anak Anda? Benar, Tuan Rizky adalah tuan muda yang asli. Kalian yang tak punya mata dan tak tahu diuntung, berani menyinggung tuan muda, sama saja cari mati. Kak,
aku salah. Maafin aku ya. Aku lakuin ini cuma buat lindungi reputasi kakak dan Surya Group. Aduh kak, aku beneran salah. Maafin aku. Ah iya. Tuan Muda Rizky. Ini semua cuma salah paham. Bisa tolong minta ibumu maafin aku. Kita kan kerabat. Enggak. Kalau aku bukan anak Melati Surya, bukan Tuan Muda, apa kamu bakal berlutut minta maaf padaku? Mengemis seperti sekarang? Kamu takkan melakukannya. Kamu ini serakah, bodoh dan suka menindas. Nasib kalian hari ini, itu semua salah kalian sendiri. Bu, aku tak butuh ibu membalas dendam. Aku cuma minta ibu mengusir sampah ini dari Surya Group. Jangan biarkan mereka merusak reputasi Surya Group kita. Karyawan Surya Group yang hadir hari ini, semua dipecat. Mulai sekarang. Jangan Ibu Melati, jangan. Ibu Melati, aku tak punya gelar dan kemampuan. Bekerja di Surya Group sudah jadi rezeki terbesar. Kalau ibu memecatku, gimana aku hidup nanti? Benar itu, Ibu Melati, anakku tunggu masuk sekolah Surya Group, yaitu sekolah swasta kita. Kalau aku dipecat, anakku tak bisa sekolah. Istriku pasti akan cerai, Ibu Melati. Ibu Melati. Keluargaku ada yang tua dan kecil. Aku satu-satunya sandaran. Kalau ibu memecatku, itu mendorongku ke jalan buntu. Kasihan mereka. Surya Group ini kejam banget. Iya, nggak kasih jalan hidup. Jangan playing victim. Orang harus tanggung jawab atas kesalahannya. Nasib mereka hari ini karena percaya omong kosong Dewi Lestari dan sebar rumor. Bu, ayo pulang ziarah ke ayah. Anak baik, ayo. Kak, jangan pergi, Kak. Semua salahmu. Dewi Lestari, Andi Santoso, kalian berdua bodoh. Menyuruh kami ke sini untuk menjebak orang. Kawan-kawan, hajar mereka. Jangan. Dasar jalang. Ngomong ngawur tanpa tahu apa-apa, menyebabkan kawan-kawan kami dipecat. Betul. Jelas-jelas itu salah istrimu. Malah memfitnah orang. Dasar tak terdidik. Dasar bilang kerabat Ibu Melati. Menyusahkan kami semua. Ibu, takkan selesai kalau terus berkelahi. Kita lapor polisi saja. Nak, tapi... Ibu, aku tahu maksud ibu. Dulu aku selalu pikir pukulan bisa atasi semua. Tapi sekarang tak lagi. Di dunia ini ada keadilan, ada akal, ada hukum. Menurutku, tak bisa menaruh semua harapan pada kekerasan. Anakku yang baik, roh ayahmu di surga, jika tahu kamu sudah dewasa dan lebih matang, pasti akan sangat bangga. Ayah, ibu, mulai sekarang, hidupku pasti akan seperti yang kalian harapkan. Bahagia dan cerah.